Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada berita mengejutkan nih. Dua Menteri Jokowi, yakni Luhut Binsar Panjaitan dan Bahlil Lahadalia, berdebat sengit saat rapat terbatas dengan Presiden Jokowi. Keduanya meributkan rencana pemberian izin usaha pertambangan atau IUP khusus atau IUPK kepada organisasi kemasyarakatan. Hal tersebut dibocorkan oleh wartawan Tempo dalam podcast bocor alus tempo.co. Agar tak penasaran, mari kita saksikan videonya. Saya sedih lihat Anda di situ. Artinya intelektual Anda itu maksudnya saya jadi ragukan daripada Anda berbohong kepada publik. Sejak kapan Bahlil Lahadalia kayak begitu gitu loh? Ini sama dengan ilmu buleke ini sebenarnya. Apa itu? Buleke itu bohong-bohong lah. Kita mah sesama biskota jangan saling mendahului. Ya. Ini kabarnya Pak Menteri Bahlil itu bersitegang nih sama Pak Luhut. Enggak. Tapi tidak ada perdebatan artinya di PPI. Di dalam rapat itu biasa. Ada sebetulnya. Kalau tidak ada perdebatan, baca doa aja. Atau ke gereja pergi ke KKR, udah selesai, nggak ada perdebatan itu. Kita dapat cerita ya, Wan ya. Jadi ada sebuah rapat terbatas di 13 Maret. Nah, rapat itu dihadiri oleh beberapa menteri. Tiga di antaranya ada Luhut, Bahlil, dan Pratikno. Dan SDM ya. Dan Menteri SDM juga. Oke, artinya ini rapat bidang ekonomi khususnya investasi dan tambang ya, kira-kira tentang gitu. Secara spesifik rapat ini tentang revisi PP nomor 96. Nah, revisi PP 96 ini tentang izin usaha pertambangan mineral dan batu bara. Nah, tadi sudah di-spill sedikit ya, Bahlil. Di rapat ini yang menarik adalah ada diskusi hangat gitu ya, atau ada berantem kecil, berantem lucu perdebatan antara Luhut dan Bahlil gitu. Bahlil minta agar revisi PP 96 ini segera digolkan gitu, dan ada permintaan untuk menyisipkan di salah satu pasal itu ada klausul agar di PP itu dimasukkan pemberian izin usaha tambang atau izin usaha IUP lah ya, izin usaha pertambangan ya, untuk ormas keagamaan gitu. Nah, Ci, berarti ini kan kalau gua nggak salah ingat ya, ini berkaitan dengan janji politik Jokowi ya. Betul. Karena ketika kita liputan soal politik dan beberapa nulis politik, itu kan Jokowi pernah menyatakan bahwa ada komitmen lah memberikan izin pertambangan kepada ormas-ormas, khususnya ormas keagamaan gitu. Artinya ini ada kaitan dengan janji politik Jokowi ya. Dan memang permintaannya ini kan sebetulnya dari Jokowi tapi melalui Bahlil. Bahlil lah yang teknisnya ya. Betul, Bahlil yang kemudian fight di situ ya. Nah, tapi Luhut tidak terlalu sepakat dengan pemberian usaha pertambangan khusus ya, IUPK, untuk ormas keagamaan. Kenapa? Karena IUPK ini di revisi Undang-Undang 96 itu melanggar atau menabrak aturan di Undang-Undang Minerba sebelumnya. Sebab di klausul Undang-Undang Minerba itu tidak ada pemberian atau tidak ada wording gitulah untuk memberikan khusus kepada ormas-ormas keagamaan. Nah, argumennya Luhut sebetulnya masuk akal, Kang, dilihat oleh menteri-menteri yang lain. Kenapa? Karena kalau misalnya diberikan kepada ormas, itu nanti ormas yang mana seleksinya gitu. Dan kalau ormas keagamaan ini kan ormas keagamaan ada banyak, tidak hanya NU, tapi ada Muhammadiyah. Lalu misalnya gereja Kristen, gereja Katolik, gereja Kristen itu kan banyak ormas keagamaannya gitu. Kalau nanti PGI yang dikasih misalnya ya, PGI yang dikasih, lalu dengan yang lain gimana gitu. Jadi, dan ada kekhawatiran untuk nanti tiba-tiba ada muncul ormas-ormas baru lainnya. Oke, yang nggak jelas, yang nggak punya background. Betul. Ya sebenarnya ormas-ormas ini tidak punya background mengelola pertambangan gitu. Ya. Nah, gue mau ke Erwan. Wan, ini artinya apa sih substansi PP 96 ini yang kemudian membuat ada perdebatan antara Menteri Investasi dan Menteri Koordinator Investasinya begitu? Iya. Ya, tadi kan Rikang sempat menyenggol ya terkait dengan janji politiknya Presiden yang sebetulnya dieksekusi langsung lewat Perpres 70 tahun 2023 ya, dan memang di situ akan dibagi-bagi ya, akan dibagi-bagi untuk ormas salah satunya, kira-kira gitu. Nah, supaya untuk mulus ini pembagiannya ini, karena memang harus ada aturan selanjutnya yang harus direvisi, maka direvisilah PP 96 tahun 2021. Nah, PP 96 ini disisipkan satu ayat, awalnya ayat 75A.
di situ di mana bahwa untuk wilayah izin usaha penambangan khusus WUPK itu diprioritaskan akan diberikan kepada badan usaha. Badan usaha yang dalam artian badan usaha yang diatur dalam Perpres 70. Di ayat 2-nya berbunyi kayak gitu. Nah, artinya kan badan usaha salah satunya itu badan usaha yang dimiliki oleh organisasi masyarakat. Nah, di situ. Nah, jauh sebelum ke atas itu sebetulnya sudah ada juga memang rapat kalau tidak salah di antara para menteri ini di bulan Februari tanggal bahwa 5 Februari ya, Wan. Ya, sekitar Februari lah. Mensesnek ini yang sudah mengajukan ini loh pasalnya kira-kira kayak gini yang pasal 75 ini yang akan disisipkan di mana di ratas tanggal 23 dan dibahas. Dan di ratas tanggal Maret ini kan terjadi perdebatan kan antara yang 13 Maret ke Cica tadi antara Luhut dengan dengan Bahlil. Sebetulnya ada Menteri SDM juga. Dan Menteri SDM yang memang juga sebenarnya tidak sepakat. Oke, sikap Menteri SDM gimana itu, Pak? Karena memang tadi melanggar Undang-Undang Minerba. Jadi menurut Undang-Undang Minerba, pemberian WUPK itu diprioritaskan itu untuk BUMN dan BUMD. Oke, ya benar. Kalau misalnya tidak berminat nih, baru dikasih ke badan usaha milik swasta. Dan itu pun dikasihnya itu tidak langsung dikasih sesuai gitu ya, enggak, tapi lewat lelang. Jadi poin utamanya itu dikasih tapi harus lewat lelang. Nah, yang menjadi problem adalah pasal sisipan 75 ini tidak melalui lewat lelang. Langsung diberikan bypass. Padahal kan kalau WUPK itu harusnya lewat lelang. Kira-kira gitu. Nah, yang menarik itu PP-nya direvisi, tapi kemudian sudah ada perpresnya gitu loh. Perpres 70 itu perpres duluan, baru kemudian revisi PP. Nah, kalau mau misalnya itu diberikan kepada cuma-cuma kepada ormas tanpa melalui lelang, harus direvisi dulu undang-undang minerbanya. Jadi jangan sampai PP direvisi kemudian karena untuk mengakomodir perpres tapi undang-undang minerbanya nggak direvisi. Sama saja kan merevisi PP tapi tetap melanggar undang-undang kan sama saja. Kira-kira gitu. Dan ketidaksetujuan Luhut tadi itu soal itu tadi Kang ya, soal wording tadi ya. Jika wordingnya langsung ditempelkan di situ ormas mendapat IUP tadi itu akan melanggar undang-undang Minerba. Dan kembali di dalam ratas tadi Luhut sebetulnya sempat mengingatkan kepada Jokowi gitu. Ini kan sudah masa kepemimpinan Bapak yang terakhir di ujung gitu ya. Jangan sampai memberikan legitimasi yang buruk kepemimpinan Bapak, malah justru ada ganjalan-ganjalannya lah ya, seperti menabrak undang-undang. Karena itu tadi poinnya ditabrak undang-undang itu ya. Karena kalau kita melihat satu produk hukumnya adalah satu PP, kedua Perpres. Di atasnya yang seperti kata Erwan tadi ada undang-undang gitu kan. Jadi menurut gua dan ini kayaknya udah pastilah bahwa dua produk hukum yang secara status di bawah undang-undang kekuatannya itu mau dipakai untuk melampaui undang-undang gitu kan. Jadi ini kayaknya yang seperti yang diingatkan Luhut itu tadi, dan ini kayaknya memang cara Jokowi ya untuk memberikan kompensasi atau balas budi terhadap ormas keagamaan. Sebetulnya argumen Luhut cukup masuk akal ya, karena memang tadi melanggar undang-undang. Kalaupun mau misalnya ormas ini dikasih dalam tanda petik itu tambang, tidak diberikan langsung izin tambang, tapi diikut sertakan ke dalam misalnya BUMN atau BUMD. Jadi prosesnya tetap dilelang, nanti dikasih ke BUMN atau BUMD, nanti ormas itu nanti akan ikut di situ mengelola supaya nanti tahu kira-kira kayak gitu. Baru setelah tahu baru kemudian dia bisa mengelola izin tambang sendiri, karena kan tambang ini rumit ya. Selain soal kemampuan finansial, lalu juga rantai logistiknya itu kan panjang. Dan ini sektor yang membutuhkan teknik, skill yang tinggi, nggak serta merta. Semua lembaga atau pihak bisa masuk ke sini. Gitu. Bukan kita mengunderestimate bahwa misalnya ormas NU tidak memiliki kemampuan ya. Tapi ya memang ada beberapa individu yang berkemampuan lah ya. Yang anggotanya NU yang punya kemampuan itu, misalnya kayak Mami dan lain-lain. Tapi kan secara keorganisasian kan belum pernah punya kemampuan itu. Disaksikan oleh Presiden Joko Widodo
Dua menteri berdebat sengit di Istana Negara Jakarta. Pada 13 Maret 2024, Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, serta Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, meributkan rencana pemberian izin usaha pertambangan atau IUP khusus atau IUPK kepada organisasi kemasyarakatan. Kepada Tempo di rumah dinasnya pada Jumat 22 Maret 2024, Bahlil tak membantah. Bahlil dikabarkan berdebat dengan Menko Marves Luhut saat membahas revisi peraturan pemerintah atau PP nomor 96 tahun 2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara atau Minerba. Bahlil dengan tegas menangkis isu adu mulut antara dirinya dengan Menko Marves Luhut. Dia menegaskan tidak ada perdebatan saat ratas berlangsung. Bahlil menyebutkan bahwa hal tersebut hanya perbedaan cara pandangan. Enggak ada perdebatan. Tangkas Bahlil saat ditanya apakah sempat terjadi perdebatan antara dia dengan Luhut saat ditemui kantor Kementerian Investasi Jakarta pada Senin 18 Maret 2024. Adapun perdebatan yang disinyalir terjadi itu perihal ide Bahlil yang hendak melibatkan organisasi masyarakat atau ormas untuk bisa diberikan izin usaha pertambangan atau IUP yang diusulkan untuk dicabut. Hal itu disinyalir didorong oleh Bahlil untuk bisa masuk dalam revisi PP 96/2021. Gak ada perdebatan, soal cara pandang saja. Gak ada perdebatan, jawab Bahlil saat dikonfirmasi perdebatan perihal ormas yang diusulkan mendapatkan IUP. Dia justru menganalogikan yang sebenarnya terjadi antara dia dan Menko Marves Luhut adalah perbedaan cara pandang bak di persimpangan jalan. Kemudian, Bahlil menegaskan bahwa dirinya dengan Luhut baik-baik saja. Ada yang beda kalau bertemu di jalan. Kalau contoh ke Bundaran HI, ada lurus, ada belok. Saya sama Pak Luhut baik-baik saja. Tandasnya. Adapun perihal usulan agar ormas bisa diberikan IUP, menurutnya sebagai bentuk pemerataan pembagian kepemilikan tambang dengan masyarakat lokal di daerah lokasi tambang berada. Bahlil mengungkapkan, IUP yang rencananya akan diberikan pada ormas tersebut merupakan IUP yang sudah diperintahkan untuk dicabut oleh Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi. Setidaknya ada sebanyak 2078 IUP yang diusulkan untuk dicabut. Berbeda dengan Bahlil, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi atau Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan, justru menunjukkan adanya perdebatan tersebut. Menurut Luhut, kasus korupsi timah menjadi pembelajaran untuk seluruh pihak agar segera mengembangkan sistem digitalisasi untuk pendataan di sektor pertambangan, yakni Sistem Informasi Mineral dan Batubara atau SIMBARA. Apabila data terkait dengan timah dan barang tambang lainnya sudah diintegrasikan ke dalam ekosistem SIMBARA, maka menurutnya seluruh proses tata kelola bisa diawasi secara real-time oleh lintas kementerian dan juga lembaga. Kasus timah ini memang pembelajaran buat kita semua. Jujur, kita mungkin agak terlambat mendigitalisasi hampir semua dengan SIMBARA. Semua kementerian kita dorong untuk digitalisasi dan itu kita link in pada SIMBARA ini, ungkap Luhut dalam akun Instagram pribadinya dikutip pada Rabu 17 April 2024. Luhut menjelaskan, ekosistem SIMBARA sendiri sudah berhasil diterapkan bagi sektor batubara. Oleh karenanya, ia akan memperluas untuk komoditas lainnya masuk dalam ekosistem SIMBARA. Nah, SIMBARA ini memang sudah berhasil kita lakukan untuk batubara, sehingga batubara kita tahu persis asalnya dari mana, jumlahnya berapa, gradingnya, dan seharusnya kita tahu. Dengan begitu, kita bisa menarik pajaknya dan menarik royaltinya dengan benar. Dia tidak bisa ekspor tanpa melakukan itu semua, ujaranya.
Untuk diketahui, rencananya di tahun ini komoditas nikel dan timah juga akan diintegrasikan dalam platform tersebut. Oleh karenanya, Luhut juga menyayangkan praktik kasus korupsi yang kini terjadi pada tata niaga komoditas timah. Perlu diketahui, sebelumnya Presiden Joko Widodo atau Jokowi melakukan rapat terbatas mengenai revisi peraturan pemerintah atau PP nomor 96 tahun 2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara di Istana Negara pada Rabu 13 Maret 2024. Terpantau Presiden Jokowi memanggil sejumlah menteri, antara lain Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Arifin Tasrif, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli. Para menteri mulai tiba di istana sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia bagian Barat. Usai rapat, beberapa menteri masih irit bicara mengenai hasil atau arahan yang diberikan Presiden Jokowi. Namun, Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan bahwa pemerintah masih membahas revisi PP nomor 96/2021 tersebut. Masih dimatengin, revisi PP nomor 96/2021, kata Arifin usai rapat kepada wartawan pada Rabu 13 Maret 2024. Begitu juga dengan target penyelesaian revisi aturan itu. Ia hanya berharap bisa dilakukan dengan lebih cepat. Mudah-mudahan cepatlah, kata Arifin.